Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa adwadihi wa dhurriyyatihi wa hadil baiti wa answarihi wa suhari. Anna Allah yaqdi hajatina wa yaqbalu da'watina wa lidafil fitnati fi hadhihi zaman. Wa nakhussu khassatan jami'al awliya lillahi ta'ala min masyariqil maghrib. Khususun kutubi ar-rabbani wa qatit al-madan. سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونخص خاصة شيخ عبد الحسن الشاذلي ونخص خاصة شيخ أبو عطية الإسكندري ولجميع الأولياء صافي الجو الذي يبلغون في الدين في بلدتنا إندونيسيا خاصة ونخص خاصة ولجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk kepada pertemuan yang ke-6 yaitu masih dalam sebuah pembahasan daripada bab darurul maksiyah, yaitu tentang bahaya daripada perbuatan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bagi yang memegang kitabnya, ini di halaman 10, masih lanjutan daripada perjumpaan yang kelima. Wa'alam, dan ketahuilah, anna thaqla, sesungguhnya perempuan yang kehilangan anak, la'ida, tidak ada sebuah kebahagiaan, atau di sini maksudnya la'ida ini tidak menemukan yang namanya hari raya. Karena apa? Sebuah kebahagiaan. Laha, baginya, bal'idu, mungkin saya campur dengan bahasa Jawa sedikit. Bal'idu, balik utawi hari raya, ikuliman, bagi seseorang. Ikuliman bagi seseorang atau ikuliman kadwe wong harokang ngalahaken sopo siman nafsahu ing awak dheweke siman. La'ida, oranana kebahagiaan iku tetep illa liman angin kelawan wong jama'a kang wis ngumpulaken sopo siman syamlahu ing. Ini syamlahu ini kalau kita bisa artikan dalam bahasa Indonesia adalah masalah yang lainnya. Atau perkara syamlahu ing, perkara pisah-pisah siman. Jaza melewati atau ngelewati sopo ba'duhum sebagian ulama. Ala dairir rahibi ingatase ngarep rumane pendeta atau rahib. Faqala, maka ngedika sapa siman lahu maring rahib, ya rahibu, wahai rahib atau wahai pendeta, mata iku ing dalam kapan, idun utawi hari raya, haula il qaumi ing mereka kaum. Qala berkata sapa rahib, yauma ing dalam dina yaghfiru kang den diampuni opo lahum kadwe haula il qaum. Ma masaluka oranana sifat sepadane sira, tidaklah seperti dirimu, ma'anapsika ing dalam sertane awake sira, iku liman iku illa kaman angin kaya wong wajada kang nemu sapa siman zawzatahu ing istrine siman
fi hanatin ing dalem toko khomarin yaitu toko minuman. Fa'ataha maka nekani sapa siman ha ing zauzah bil malabisi kelawan piro-piro pakaian al hasanati kang bagus. Wal makuli lan panganan at-tayyibati kang enak-enak. Wa idza tarakta dan tatkala ninggal sapa sira as-sholata ing salat asbahta maka dadi sapa sira iku tat'imuha mangani sapa sira ing an-nafs al-haraisa ing piro-piro makanan yang terbuat dari tepung dan telur. Nah ini al-harais ini adalah sebuah makanan yang terbuat daripada tepung dan telur. Ada juga yang mengatakan bahwa al-harais ini adalah bubur yang dicampur dengan daging. Nah itu dia. Wal alwani dan rupa-rupa makanan. Bako maka tetap sopo ba'duhum sebagian para ulama arba'ina 40. Apanya yang 40? Apane sanatan tahune. La yahduru ora hadir sopo ba'duhum atau la yahduru ora hadir sopo siman al jama'ata ing salat jamaah lamma yasumu ing dalam sumangsane ngambu atau mencium sopo siman minnat nil qulubil ghafilin saking bau busuknya piro-piro hatine wong kang lupa. Fama arafaka fama maka utawi perkara iku arafaka meruh akan opo ma ing sira bima salihid dunya kelawan pira-pira kebagusan dunia wa malan utawi barang ajhalaka kang bodoi opo ma ing sira bima salihi akhiratika ing dalem kelawan pira-pira kemaslahatannya atau kebagusannya akhirat sira. Masalud dunya utawi perumpamaan dunya ing daka ing dalam sandingnya sira iku kaman kaya wong iku kaman kaya seseorang kharaja yang telah keluar ila dhayati maring pekarangan wazdahada dan bersungguh-sungguh sapa siman fakhazana dan nyimpen sapa siman al aqwata ing pira-pira makanan. Faqad ata. Nah, di sini ada sedikit revisi. Kalau dalam kitab sebelumnya itu ada faqad ata. Di sini ataita. Nah, jadi maksudnya faqad ata. La lasab. Faqad ata. Makan teka sapa siman bima kelawan barang. Ya'udu kang balik opo naf'uhu manfaate ma. Alaika atas dirimu fi waktihi ing dalam atau dalam waktunya wa anta adapun engkau iku khazanta nyimpen sopo panjenengan atau nyimpen sopo sira hayyatas syahawati ing piro-piro ulare syahwat. Jadi hayatis syahawati ularnya syahwat. Wa aqrabal ma'siyati wa aqraba dan kala jengking al ma'siyata kang bangsa maksiat. Fahalak tak maka hancurlah dirimu. Kafa maka cukup bika denganmu. Apanya yang cukup? Jahlan kebodohan. Opo annan nasa sesungguhnya manusia iku yakhzanuna menjaga sopo annas al aqwata ing pira-pira makanan
liwakti hajatihim maring di wakti hajatihim karena waktu kebutuhane annas ilaiha maring al-aqwat atau makanan. Wa anta dan adapun engkau ikutuh zanu nyimpen sopo panjenengan maing barang yadurruka kang bahayani opo maing sirah. Dan kau menyimpan sesuatu yang sudah membahayakan dirimu. Kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Apa? Wahia adapun perkara itu, wahia adapun ma yadurruka iku al-ma'asi, yaitu perbuatan maksiat. Harra'aita anatah ningali sopo sira. Nah, kalau bahasa Indonesianya apa? Maksudnya apa? Apakah pendapatmu? Gitu. Apakah pendapatmu? Man ya'ti, orang yang datang. Man orang atau man orang ya'ti kang tumeka sapa siman bihayatin kelawan bawa ular. Fayurabbiha, dan didik atau ngebesarakan sapa siman ing hayat, atau membesarkan dan mendidik seorang itu kepada ular fi darihi ing dalam rumahe siman. Apakah pendapatmu jika ada seseorang yang datang membawa ular, kemudian orang tersebut mendidiknya atau membesarkan ular tersebut di rumahmu? Nah, itu maksudnya. Faha ing elinglah sopo sira, atau ingatlah kalian semua, anta utawi panjenengan ikutuf adu agawi sopo sira dzalika ing mengkonon-konon kelakuan atau perbuatan. Wa adurruma adapun lebih bahayanya sesuatu yukhafu yang ditakuti alaika atas dirimu, yaitu muhaqqaratid dzunubi, yaitu mensepelekan daripada dosa-dosa kecil. Jadi sesuatu yang paling ditakuti, sesuatu yang paling bahaya dan yang paling ditakuti atas dirimu, yaitu mengecilkan atau mensepelekan daripada dosa-dosa mensepelekan daripada bentuk dosa. Li'annal kaba'ira, karena sesungguhnya dosa-dosa besar, iku rubbama sta'azzamtaha, terkadang besarakan sopo sirah ha ing al kabair, fatubta, maka engkau bertobat minha dari al kabair, wastahaqarta, dan nyepeleaken sopo sirah as-shaghaira ing dosa-dosa kecil, dan engkau mensepelekan daripada dosa-dosa kecil. Falam tatub, maka ora tobat sopo sira minha saking as-shaghair. Famathaluka, maka perumpamaanmu kaman kaya seseorang wajada yang berjumpa asadan dengan singa, fakhalasahu maka menyelamatkan Allahu Allah minhu dari asadan. Fawajada maka engkau berjumpa ba'dahu setelah diselamatkan dari seekor singa, khamsina sebanyak 50 apanya? Dhaiban, harimau atau macan kecil atau macan kecil. Faghalabuhu, maka mengalahkan opo dhaiban, khamsina dhaiban hu ing man. Qala ngedika sapa Allahu Ta'ala mahaluhur Allah.
wahtasabunahu hayyanan wa huwa indallahi azim. Nah, ini adalah surat daripada surat An-Nur. Wahtasabunahu, dan nyana sopo sira kabeh hu ing ma hayyanan ing kecil, wa huwa anapun utawi hayyanan iku indallahi ing dalam sandinge Gusti Allah iku azimun besar. Wal kabiratu adapun dosa-dosa besar iku haqiratun meremehkan atau menganggap tidak berharga fi karamillah di dalam sebuah kemuliaan Allah. Fa idza asrarta ini, maka ketika engkau menetapi atau terus menerus melakukan al-saghirati atas dosa kecil, syarat maka jadi opo as-saghirah iku kabiratan besar. Li'anna summa, karena sesungguhnya racun iku yaktulu mateni opo as-sammu ma'as-saghirahi ma'a-saghirihi ing dalam sertane kecilnya daripada racun. Was-saghiratu adapun dosa-dosa besar, was-saghiratu anapun utawi dosa kecil iku kasyararati kaya percikan minan nari dari api. Wasyararatu adapun percikan api iku qatuhraku terkadang membakar opo asyararah baldatan, yaitu tempat atau sebuah kota atau sebuah wilayah. Nah, pemirsa YouTube yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang sebuah bahaya daripada perbuatan melakukan sebuah bentuk kemaksiatan. Di sini dikatakan bahwa yang paling ditakuti daripada sebuah perbuatan adalah mensepelekan daripada bentuk dosa-dosa kecil. Karena apa? Karena tidak kita sadari, dengan kita lupa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang kita pernah perbuat, terutama dosa kecil yang tidak kita sadari, yang kecil ini yang akhirnya menjadi besar. Nah, inilah yang dikatakan wa adharru ma yukhafu 'alaika muhaqqaratudz dzunub, yaitu mensepelekan daripada dosa-dosa kecil, dosa. Kenapa? Li'annal kabair, karena biasanya ketika kita melakukan sebuah dosa besar, maka kita pun akan senantiasa langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, ini dikatakan ketika kita terus mengikuti daripada segala bentuk hawa nafsu yang ada pada diri kita, ini seperti dilaksanakan ketika kita ada seseorang yang datang ke rumah kita, kemudian mereka membawa apa? Membawa sebuah binatang yang sifatnya membahayakan. Nah, ini pun terjadi. Ketika kita terus kita pelihara dalam sebuah bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemaksiatan itu akan senantiasa membinasakan diri kita sendiri. Nah, makanya di sini pun diperumpamakan adalah seperti orang yang berjumpa dengan seekor singa, ya kan? Kemudian dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berjumpa lagi dengan singa yang jumlahnya 50 atau lebih banyak dari jumlah itu.
Dan dia meremehkan daripada bentuk, jumlah daripada yang kecil. Kenapa? Khamsina za'iban, yaitu harimau kecil. Yang akhirnya apa? 50 inilah yang walaupun kecil bisa menghancurkan dan membinasakan daripada sesuatu yang besar. Nah, kita lanjut. Wa qala al-musannif rahimakumullah. Man utawi sapane wong, man barang siapa anfaqa kang menginfakan sapa siman afiyatahu ing kesembuhannya siman, wasihatihi dan kesehatan siman fi maksiatillah ing dalam kemaksiatan Gusti Allah. Famithaluhu maka utawi perumpamaan siman, famithaluhu maka perumpamaan siman iku kaman kaya wong khulifa kang diwarisi sapa siman, khulifa kang den warisi lahu kadue siman sapa abuhu bapane siman, alfa dinarin ing 1000 dinar, fashtara maka tuku sapa siman biha kelawan alfu dinar hayata ing piro-piro ular wa aqarib dan piro-piro kala jengking, waja'alahu dan dadiaken sapa siman, waja'alahu dan dadiaken sapa siman ing aqarib haulahu ing dalam sekitar siman. Jadi barang siapa ketika dia diberikan sebuah kesehatan ataupun kesembuhan dari segala bentuk sakit, tetapi dia terus mengulangi dalam sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini diperumpamakan seperti seseorang yang mendapatkan warisan sebanyak 1000 dinar dari orang tuanya, tetapi dia pergunakan uang yang banyak ini untuk membeli ular dan kalajengking. Nah, kemudian ular dan kalajengking ini dia taruh di sekitar dirinya. Nah, itu dia. Taldakhuhu maka nyengat ingman. Taldakhuhu nyengat ingman opo hadhihi ing iki ular dan kalajengking marrotan ing dalam seambalan. Watal sa'ahu lan gigit ingman opo hadhihi ing iki akhara kang liyan. Maka secara otomatis saking kita beli secara otomatis, maka yang namanya ular dan kalajengking ini pun akan menggigit kita atau menyengat kita satu kali, dan tetapi juga dia akan menyengat kita atau menggigit kita pada yang lainnya, gitu, pada waktu yang lainnya. Afama taqtuluhu anatah. Nah, afama taqtuluhu anatah ora mateni, anatah ora mateni sapa aqarib hu ing siman, wa anta utawi panjenengan ikutum haku dan ditentuaken sapa sida as-saati ing pira-pira waktu fi mukhalafatihi ing dalam ingkare Gusti Allah, fi mukhalafatihi ing dalam ngingkari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fama mathaluka maka ora utawi perumpamaan sira iku illa kal hiddati kecuali kaya burung raja wali tatufu kang mubeng-mubeng opo al-hiddah alal jifati ing atase bangkai, haitsuma ing dalam sekirane barang wajadtaha nemu sapa sira ha ing jifah, wajadtaha nemu apa hiddah ha ing jifah. Maka tidaklah perumpamaanmu itu kecuali seperti burung raja wali yang terus berputar di atas langit yang mencari sebuah bangkai. Kemudian ketika raja wali itu menemukan bangkai tersebut, inhatat maka turun opal hid'ah alaiha atas al-jifah.
Fakun maka jadilah sapa sira. Fakun maka jadilah sapa sira kan nahlati kaya lebah. Saghirin kang kecil. Jaromah kang apa nih? Jaromah kang numbuhi opo jaromah kang numbuhi ing nahla jaromah kang numbuhi opo sagira ing. Nah, sebentar. Oh ya. Jaromah kang numbuhi ing nahlah azimatan ingkang gede opo himmatuhu cita-citane nahlah. Tanji metik opo an-nahlah thayyiban perkara kang enak. Wa tad'adan dan meletakkan atau membuat sop opo an-nahlah thayyiban kang baik. Toliman. Nah, tolaman lama banget. Nah, tolaman. Nah, kalau bahasa Indonesia itu tolaman tamarragta gitu. Tolaman atau bisa bermakna tolaman ini tenggelam ya. Tolaman suwek banget, tamarragta bergelimpangan. Apa nih? Bergelimangan sapa sira fi mawatinil mihni ing dalem pira-pira tempat kang akeh bencana. Fatamarrag maka bergelimangan sapa sira fi mahabbillahi ing dalem wong kang dicintai Gusti Allah Azza wa Jalla. Fahadhil haqiqatu maka utawi iki hakikat iku tubayyinun jelasaken apalah hakikat tariqahu ing jalane sira. Walakin man la tetapi utawi sapane wong, walakin man dan tetapi siman utawi siman iku amatathu mateni ingman amatathu mateni ingman apa al-ghaflatu kelupaan. Lam turaddihi maka ora balik ingman an-nakabati ing pira-pira cobaan atau ujian. Li annal mar'ata karena sunah wong wadon an-naqisah kang kurang al-aqla ing akal iku yamutu mati apa waladuhu anake mar'ah wa hiya utawi al-mar'ah iku tudhahaku gemuyu atau tertawa sapa se al-mar'ah. Fakadzalika maka utawi kaya fakadzalika maka kaya mengkonon atau fakadzalika maka kaya itu anta adapun engkau anta utawi panjenengan ikutun kibu dan diuji sapa panjenengan an qiyamil laili saking jumenengaken salat malam wa an siyamin nahari dan saking puasa di siang hari wa fi jami'i jawarihika dan ing dalam sekabene pira-pira anggota tubuhne sira. Walam tata'allam maka ora sakit sapa sira wa madzalika dan itu sebabnya iku illa li annal ghaflata kecuali karena setune lupa iku qad amatat sungguh atau teman-teman mateni apa al ghaflah qalbaka ing hatimu li annal hayya karena setune wong kang urip iku yu'allimuhu ngerasakan sakit sapa al hayy yu'allimuhu ngerasakan sakit ing al-hayyu apa an-naqrul ibrah ing al-ibrah ini tertusuk jarum ya, naqrul al-ibrah karena sesungguhnya orang yang hidup pasti akan mengalami sakit yang namanya tertusuk dengan jarum walau qatti'a
walaupun diputus-putus sapa al mayitu mayit bisuyufi kelawan pira-pira pedang, lam yata'allam maka orang ngerasane sakit sapa al mayit. Fa anta maka adapun engkau hina idzin ing dalam kalau bahasa Indonesianya itu, jadi kalau begitu hina idzin kalau begitu iku mayitul qalbi wong kang mati hatine. Fajlis maka lungguh sapa sira majlisal hikmati ing dalam panggonan majlis hikmah. Fihi iku tetap ing dalam majlis hikmah iku nafhatun aroma min nafahatil jannati saking pir-pir aromane surga. Tajiduha kang nemu sapa sira ing nafahatil jannah fi tariqika ing dalam jalanmu, wa fi darika dan ing dalam tempatmu, wa fi baitika dan ing dalam rumahmu. Fala yaftaka maka aja sepi sapa sira al majlisa, maka janganlah kau sepikan dirimu al majlisa ing majlis walaupun ana sapa sira iku alal maksiatin ing atas wong kang maksiat. Fala taqul maka janganlah engkau berkata mal faidatu orana utawi faidah iku fi huduril majlis ing dalam hadirin majlis. Wa ana pun utawi ingsun wa ana adapun saiku a'su wong kang maksiat wala aqdirun ora kuasa sapa ingsun ala tarkil maksiat ing atas ninggalkan maksiat. Bal ala rami balik ing atas wong kang berburu ayyarumia nyentang lempar sapa ar-rami. Fa illam yakhudh maka lamun orang memperoleh sapa sira, fa illam yakhudh maka lamun orang memperoleh sapa siman al yauma ing dalam dina, yakhudhu maka memperoleh sapa siman ghadan ing dalam esok. Nah, sekarang ketika manusia itu diberikan sebuah kesehatan yang sangat luar biasa, kemudian dia pergunakan segala bentuk kemaksiatannya itu untuk terus melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah, maka pada hakikatnya orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah itu laksana seperti orang yang memelihara yang namanya hewan-hewan yang berbisa. Tanpa dia sadari mungkin hari ini dia tersengat oleh satu hewan dan besok pun pasti dia akan tersengat kembali. Nah, itulah bahayanya daripada orang yang terus melakukan sebuah kemaksiatan. Nah, sekarang dikatakan di sini, fakadzalika antan tankibu an qiyamil lail wa an siyamin nahar fi jami'i jawarihika. Maka kita pun diuji ketika kita sekarang berada di dunia dengan terus kita melakukan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam arti memperoleh sesuatu yang senantiasa yang akan kita raih ketika kita berada di akhirat kelak nanti. Contoh, orang sholat malam. Mungkin dikala orang sedang tertidur, kemudian kita terbangun melaksanakan sebuah ibadah kepada Allah, itu kelihatan secara fisiknya kita adalah orang yang tersiksa dengan sebuah ibadah. Akan tetapi kenyataannya kita adalah menjadi orang-orang yang akan menggapai sebuah kebahagiaan. Nah, itu dia. Nah, ketika kita sudah lupa dengan sebuah bentuk dalam sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena maka kita dikatakan matat al-qulub. Maka kita dikatakan orang yang senantiasa mati hatinya. Karena apa? Karena hakikatnya yang namanya orang yang hidup itu pasti akan merasakan sakit. Berbeda dengan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati walaupun dipotong berapapun, disayat dengan berbagai pedang pun dia tidak akan merasakan yang namanya sakit. Nah, kalau kita selama ini tidak pernah merasakan sakit dan merasakan lelahnya dalam sebuah ibadah, maka kita termasuk orang yang mati dalam hati. Nah, kita ini termasuk orang yang lelah dalam sebuah ibadah atau tidak. Ini kan kembali pada diri kita. Gitu. Nah, hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh Abu Athaillah mengatakan
fajlis majalisal hikmah fihi tufhatun min nafahatil jannah. Maka teruslah apapun sebuah kemaksiatan yang kita lakukan selama ini, terus jangan pernah tinggalkan sebuah majlis yang dimana dalam majlis tersebut banyak sekali sebuah hikmah untuk diri kita. Entah dalam sebuah majlis tadi, dalam sebuah halaqah-halaqah zikir, maka teruslah kita untuk bisa berada di dalamnya. Walaupun kita termasuk daripada orang-orang yang terus melakukan sebuah kemaksiatan. Karena apa? Karena ketika kita sudah melupakan atau tidak pernah duduk bersama dalam sebuah majlis, maka pada hakikatnya kita menjadi orang-orang yang terus menjauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah katakan, buat apa saya hadir ke dalam sebuah majlis? Buat apa saya mendengarkan sebuah bentuk pengajian, sedangkan saya adalah orang yang terus bermaksiat? Dan saya sulit sekali untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Nah, mungkin hari itu kita tidak akan bisa menemukan sebuah bentuk kenikmatan dalam sebuah ibadah. Akan tetapi, mungkin entah hari esok atau esok yang akan lagi, kita pun pasti akan merasakan akan sebuah bentuk rasa dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, itu adalah, maka intinya, jangan pernah jauh dari sebuah majlis ilmu, jangan pernah jauh dari para ulama, jangan pernah jauh dari para guru-guru kita. Karena pada hakikatnya semakin kita jauh daripada majelis ilmu, semakin jauh kita dari ulama, semakin jauh kita dari guru-guru kita, maka pada hakikatnya kita akan senantiasa terus menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak sekali tarkib yang kurang tersusun, kurang enak didengar dan lain sebagainya. Ini mohon maaf, karena ini adalah sebuah pengajian rutin dan silakan dikoreksi. Kita pada intinya di sini kita adalah ngaji bareng-bareng, ya, saling mengingatkan satu sama lain akan sebuah makna pentingnya dalam sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan nanti bisa dikoreksi di kolom komentar yang ada di bawah ini, dan insya Allah kita akan sama-sama mengaji. Karena intinya apa? Karena thariqah kita adalah thariqah orang-orang yang mengaji. Semakin kita jauh dari mengaji atau semakin jauh kita dari bentuk pengajian, maka sekali lagi sama saja diri kita menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.